Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat siang Ibu. Selamat siang, Bu. Oke, slide-nya udah saya kasih ke ketua kelas masing-masing ya. Hari ini itu yang kita pelajari mengenai virtual memory. Nanti di akhirnya ada latihan, tapi tidak dikumpulkan latihannya seperti yang lalu. Beberapa orang mungkin akan saya panggil, kemudian silakan tunjukkan jawabannya di layar. Jadi nanti untuk share screen. Nah, saya coba share screen dulu untuk slide-nya ya, lalu kita mulai. Baik, untuk memori virtual kemarin kan kita belajarnya memori aja ya, sekarang jadi manajemen memori virtual. Ini teorinya agak panjang tapi sebenarnya lebih mudah menurut saya ya. Ngomong-ngomong ini suara saya terdengar dengan jelas atau tidak? Jelas Bu. Terdengar Ibu. Jelas banget Bu. Oke, makasih. Dengar Bu. Ini kan tugas minggu lalu ya, saya udah terima dari semua kelas di email saya. Kita lanjut aja ke konsep dasar memori virtualnya. Maaf. Nah, virtual memory atau memori virtual itu dia ini jadi penghubung memori utama dengan hard disk. Memori utama yang dimaksud kalau kalian masih belum nyambung dulu ya, yang disebut memori itu umumnya di sistem operasi itu ngomongin RAM. Jadi kalau bilang memori utama itu ngomongin memori untuk proses yaitu RAM. Nah, jadi ini menghubungin RAM sama yang ada di hard disk. Kan kalau kita konsepnya ada virtual memory itu dibilang supaya nggak usah nginstal RAM lagi, tapi seakan-akan processing-nya itu memorinya gede gitu. Nah, itu caranya gimana? Kemarin kan kita udah ngebahas ya, di memori itu kan ada pengikatan alamat, ada memori logis, ada memori fisik kan kayak gitu. Di mana memori fisik itu biasanya naruh di RAM atau narik data dari hard disk-nya gitu ya. Atau kalau pakai SSD berarti nariknya dari SSD kan gitu. Nah, dari hard disk ini ditarik itu kan berarti sebenarnya nggak cuman data atau library aja nih yang bisa ditaruh di hard disk, tapi sebenarnya memori virtualnya itu atau RAM virtual juga bisa menggunakan hard disk itu, dan ini konsepnya sebenarnya udah dari 1961. Kalau kamu inget komputer di awal-awal apalagi tahun segini, itu kan memorinya kecil-kecil banget. Nah, jadi dia kalau mau yang macam-macam itulah kenapa mesinnya pada gede-gede gitu. Selain biar kapasitasnya besar ya, kemudian memang saat itu memorinya itu kecil-kecil ininya untuk jumlah KB-nya gitu kan. Nah, terus jadinya dari sanalah mereka sudah mulai mengkonsepkan memori virtual ini gitu ya. Ini waktu itu Bapak John Fotheringham yang ngomong duluan. Nah, jadi ini kan konsep memori pada umumnya ya. Program itu harus di dalam memori supaya bisa di-running gitu. Nah, kemudian jadi ditaruh di penyimpanan utama atau primary storage tadi dan sifatnya sementara karena kalau kemarin kamu ingat ada swapping. Ya, ditukar-tukar, kemudian ada yang dibagi-bagi gitu ya. Kalau kamu ingat ada yang pembagian segmentasi gitu-gitu kan. Nah, jadi di situ untuk mengatasi masalah kebutuhan memori itu kan dibagi-bagi dan sebagainya kan karena banyak proses tapi perlu pergantian memori terbatas gitu kan, dibuatlah konsep memori virtual ini. Nah, jadi memori virtual itu dia akan memisahkan memori logis ke disk sekunder. Maksudnya disk sekunder kan tadi utamanya RAM, disk sekunder itu ya memori storage-nya gitu. Jadi ditaruh di sekunder juga, maksudnya di hard disk, disimpan di hard disk
isi-isi memorinya itu yang akan diproses, kemudian dari hard disk nanti akan dibawa tetap ke RAM untuk processing. Gitu. Jadi RAM-nya dipakai untuk prosesnya aja, sedangkan penyimpanan instruksinya, penyimpanan datanya, kayak gitu itu bisa ditaruh di disk sekunder dulu. Dengan begitu pemanfaatan RAM-nya bisa maksimum untuk read write yang cepat, untuk proses yang lagi running atau swapping-nya kenceng gitu. Nah jadi yang penting adalah kemarin MMU-nya itu bisa naruh logis dan fisiknya itu pencatatan alamatnya tepat. Nah jadi mohon maaf ini kalau gambarnya nggak jelas ya, soalnya di zoom in dari bukunya. Nah ini kan kemarin yang paging itu ya, terus dia ditaruh di memory map, ada mappingnya di dalam memorinya itu kemarin yang ada di register ya, relocation register itu yang dilakukan oleh MMU. Nah jadi yang ada di virtual memory atau di sini maksudnya logic gitu ya, yang masalah logiknya itu ada di mapping dan mappingnya itu akan merujuk bisa ke physical memory yang memori utama atau RAM atau dia merujuk ke yang sebenarnya ada di hard disknya atau tadi memori sekundernya gitu. Idenya tuh seperti itu. Jadi sebenarnya memori virtual itu nggak bisa dilakukan juga kalau hard disk kamu penuh. Nah makanya kamu kalau yang pakainya Windows ya biasanya orang tuh sarankan dibagi disknya, yang C-nya jangan banyak isinya. Karena nanti secara default-nya biasanya virtual memorinya itu akan ke memori tempat sistem ya, itu biasanya kalau kita itu di C, kalau di Windows ya, kalau di Mac sendiri saya kurang paham, saya nggak pernah pakai. Nah gitu, jadi ada di sana dibaginya di situ. Jadi diusahakan tidak penuh supaya yang kosong itu bisa dimanfaatkan sebagai memori virtual. Jadi tadi membantu kerjanya RAM gitu. Dia biasanya nggak make ke D dan E karena D dan E itu dianggap di luar dari yang punya sistem dan itu untuk memori yang memang disimpan permanen bukan untuk sorting proses seperti ini. Nah memang itu jadinya lalu lintasnya lebih bisa diatur yang ada di RAM-nya gitu ya. Terus ruangan RAM itu juga jadi lebih leluasa. Responnya juga lebih cepat, penggunanya bisa dikerjakan lebih banyak kayak gitu. Nah, tapi tentunya tadi perlu bagian disk untuk swipe out sama swipe in ya, dikeluarkan masuk itu tetap ada ya. Nah ini perhitungannya aja, sebenarnya konsepnya sama kayak yang tadi ya. Nah, itu intinya dari setiap program nih misalnya contohnya di sini ada 10 program, masing-masing ukurannya 2 MB atau kalau kita sekarang giga ya ngomongnya nggak MB lagi. Nah itu misalnya 10 program itu masing-masing udah pakainya sekian ratus MB gitu ya. Ada kamu misalnya kapasitas memorinya cuma 4 giga dan nggak muat gitu. Atau ini 2 MB, 4 MB kan ini ekstrim nih ya. Berarti kamu butuhnya sebenarnya 20. Dari 10 program, kamu butuh 20 megabyte. Kapasitas memori utamanya cuma 4 megabyte. Berarti kan harusnya cuma bisa 2 program. Nah, tapi sebenarnya bisa dialokasikan 256 kilobyte saja. Ya, kemudian swap in swap out-nya itu kebanyakan multiprogramming-nya tadi pakai memori virtual. Jadi yang ada di memori utama itu enggak semua 2 MB 2 MB-nya gitu. Tapi hanya yang sedang proses keluar masuknya saja. Jadi kayak baris teratasnya aja gitu, yang bawah-bawahnya disimpannya di tempat lain. Gitu. Nah, karena virtual memory ini dia pakainya enggak semuanya di RAM. Ya, dia ada di sebagian di luar RAM, ya kan? Berarti kan kita ada di sini ngomongin speed. Ngomongin kecepatannya. Kecepatan prosesnya gimana tuh kalau dia jadi pindah tempat seperti itu. Nah, ternyata dari pengukurannya kecepatan maksimumnya itu virtual dengan yang biasa gitu ya, yang non virtual yang langsung di RAM-nya semua, itu kecepatan maksimumnya sama. Ya, jadi artinya kalau dia efisien itu semuanya kecepatannya sama aja mau ditaruh di RAM semuanya atau di sebagian di RAM, sebagian di tempat lain itu eksekusinya sama, itu kecepatan maksimum. Tapi tidak akan pernah melampaui. Artinya yang pakai memori virtual itu nggak akan lebih cepat daripada yang ditaruh semuanya di RAM. Gitu. Nah, itu nanti kita akan lihat ada hitungannya namanya IT.
Ya, nanti kita lihat it-nya masih agak lama kayaknya. Nah, memori virtualnya ini, dia itu ada demand paging sama demand segmentation. Jadi kita balik lagi ke yang PR kemarin ya, kita balik ke teori kemarin juga. Nah, kalau demand paging kalian tahu ya, dia meminta paging, meminta pemberian halaman pada setiap, baris prosesnya atau meminta segmentasi. Tapi kalau segmentasi itu dianggap kompleks dan di aslinya juga jarang diterapkan. Jadi kita sini bahasnya demand paging-nya. Nah, demand paging itu biasanya, dia itu permintaan atas halamannya ataupun data ataupun instruksi yang ditaruh di page itu nggak akan, dibawa ke memori fisik sampai dia perlukan. Artinya, setelah dapat buffer gitu ya, setelah dapat buffer dia nggak akan dimasukin ke dalam buffer dulu kalau memang, belum mau di-running gitu, belum mau step-nya. Jadi biasanya buffer-nya nggak akan terlalu besar naruh semuanya di situ gitu loh. Nah, tapi apapun yang sudah ditaruh di paging itu nantinya setelah di-demand atau setelah diminta itu harus bisa ditarik kan. Nah, jadi biasanya itulah kenapa perlu MMU tadi untuk tahu lokasi-lokasi halamannya baik yang logik maupun yang, fisiknya itu di mana gitu kan. Ini yang konsep kita udah pelajari kemarin, ya. Kalau kamu masih ingat bitmap, ya itu ada status 1 atau 0 yaitu di mana, memorinya sudah terpakai atau belum. Kemudian ada lagi, statusnya valid atau tidak. Ya, jadi ada tulisannya invalid reference. Nah, invalid reference itu kalau apa, kalau kalian itu kayak kalau lagi kopas gitu ya, lagi kopas terus sumbernya hilang, itu kan bisa invalid reference juga. Nah, kalau di SO itu bisa masalah kehilangan data yang dia bilang invalid atau maksudnya bukan datanya hilang, tapi pemasukan hak aksesnya salah. Jadi waktu dia, mau tarik datanya ternyata di situ ada mark ya, ada semacam flag yang menandakan datanya ini atau, hak si instruksinya ini untuk diproses selanjutnya itu hak-haknya apa-apa aja. Itu kan ada key-nya, dulu waktu kita belajar masalah hak akses tuh gitu ada key-nya. Nah kalau, pas ditarik instruksinya terus dia ternyata minta akses ke suatu hardware atau suatu file yang bukan hak dia, nah itu dianggap nih salah catat berarti, jadi referensinya salah, invalid reference. Nah waktu, referensinya dianggap tidak valid, ya referensinya dianggap salah, itu biasanya proses akan dihentikan. Proses akan dimatikan biasanya di layar user itu ketemunya error nomor sekian, ya. Nah kemudian nanti harus di-running ulang. Jadi ada dicatat ulang biasanya itu ada kesalahan pencatatan kenapa bisa salah, ya umumnya tadi karena swipe in swipe out-nya sangat cepat dan saat dengan kecepatan itu mungkin ada, eee, ya kesalahan pencatatan atau kesalahan, referensi alamat gitu. Nah dalam demand paging ini untuk referensi alamatnya atau yang kemarin itu ada registration-nya itu, ada dicatat juga namanya di translation look aside buffer, TLB. TLB ya gampang, translation itu kan maksudnya penerjemah, look aside itu kan lihat di luar, buffer. Artinya maksudnya di sini, ini adalah, tabel halaman yang ngasih tahu, halaman, apa namanya, logis sama fisik tadi, tapi yang nggak masuk langsung di RAM. Kemudian di TLB ini, dia bukan cuma nyatet nomor halamannya aja, tapi tadi dia udah yang skema valid nggak valid tadi. Jadi dia udah catat juga masalah, hak aksesnya gitu. Ini tadi yang saya udah bilang ya, kalau penanganan kesalahan halaman yaitu kalau halamannya ada yang salah biasanya dianggap tidak valid kemudian, interupsinya jadi trap atau maksudnya, eee, jadi ditanyakan ulang gitu ya, sebenarnya validasinya seperti apa, kalau dianggap tidak valid itu ilegal dibilangnya ya atau tadi invalid, maka dia akan dihentikan prosesnya, kalau misalkan ternyata valid nanti akan dibawa ke memori untuk diproses. Nah kemudian, kalau misalnya dia tadi dihentikan,
Ya, kemudian itu dibaca ulang semua, part dari prosesnya, ya berarti tabel halamannya itu harus ditulis ulang. Nah, jadi ini urutannya kira-kira seperti ini, ada berapa ya, 12 apa 13 gitu, 12. Nah, ini, dia pertama ditangkap dulu oleh sistem operasi, ya, kemudian jadi maksudnya ada halaman di situ yang masuk diambil sama sistem operasi, kemudian, disimpan register pengguna dan prosesnya. Ini maksudnya adalah proses itu kan berarti instruksi dan datanya. Pengguna itu tadi yang saya bilang masalah hak aksesnya, siapa ini prosesnya, punya siapa. Nah, kemudian, kalau terjadi interupsi untuk, kesalahan halaman itu akan diperiksa lagi referensi halamannya, ya, kalau legal, kemudian ditentukan halaman pada disknya dibaca lagi. Nah, kemudian cari frame kosong, ya, bisa jadi kalau belum dapat frame kosong dia nunggu dulu, kemudian, ngelihat ada proses yang udah selesai, bahkan kan yang kosongnya dapat gitu ya. Nah, kemudian disimpan lagi register sama status, proses pengguna yang baru gitu ya. Kemudian dilihat interupsinya lagi dari mana, maksudnya apakah sudah ada disk yang, sudah ada memori yang bisa diisi kah, atau sudah bisa dioper ke dalam, hardware kah, kayak gitu ya. Kemudian dibetulin lagi tabel halamannya, yang masalah swapping tadi ya, berarti diganti datanya yang dengan data yang terbaru. Kemudian CPU nanti mengalokasikan prosesnya karena datanya sampai sini dianggap udah benar. Kemudian registrasinya, tabel halaman dan seterusnya itu dikembalikan lagi, entah ke keadaan sebelumnya, keadaan seharusnya, atau dengan keadaan terbaru yang, menjadi default antrian seterusnya gitu. Nanti kalian mungkin bisa lihat lagi di gambar ini masalah reset table-nya gitu. Intinya sih gambarnya yang langkah 12 langkah tadi yang ini. Ini masih sama ya 3 komponennya, yang pelayanan interupsi, kemudian baca halaman, sama mengulang lagi proses yang dari 12 tadi, intinya gitu ya. Kalau ada kesalahan kan itu ada interupsi dulu, atau interupsi di sini maksudnya ada pemberitahuan gitu kan. Ada pemberitahuan bahwa suatu proses akan berjalan tapi something's weird gitu, ada yang aneh dengan proses ini gitu kan, atau sekedar minta konfirmasi. Nah, kemudian baca halamannya, kalau dia legal go, tapi kalau dia ilegal atau tadi invalid, maka harus, ada perbaikan kemudian diulang lagi prosesnya, intinya gitu. Nah, tadi demand paging ini diimplementasikan ke memori virtual gitu ya. Nah, terus menghilangkan masalah fragmentasi eksternal, makanya kemarin saya suruh cari dulu kalian maksudnya fragmentasi itu apa, gitu ya. Biar mungkin kalian ada juga yang udah lihat masalah demand paging ini. Ini masih sama ya intinya, dengan adanya demand paging itu pemakaian virtualnya tadi bisa jalan, sehingga multi-programming-nya itu lebih bisa diimplementasikan untuk paralel itu. Kekurangannya itu dia bisa terjadi processor overhead atau thrashing, ya. Processor overhead itu dia, sering banget ada interupsi kesalahan halaman, gitu ya. Nah, itu jadinya CPU-nya itu, nggak bisa ngambil halaman yang dia minta, karena dianggap ada interupsi kesalahan dan terus kemudian jadi harus ada pemeriksaan. Nah, kalau thrashing itu juga sama sebenarnya dengan processor overhead ini, tapi masalahnya bukan, di CPU-nya nggak bisa ngambil halamannya, tapi masalahnya adalah CPU-nya jadi sibuk betulin masalah halamannya tadi. Karena kan tadi interupsinya harus diperiksa dulu betulan salah atau betulan ilegal atau enggak, kemudian kalau ilegal dicari dulu halamannya tadinya sebenarnya di mana, atau bisa di-swap dengan memori baru yang seharusnya diambil lagi dan sebagainya. Itu kan, tadi ada handling-nya gitu kan. Nah, itu jadi si CPU-nya bukannya melanjutkan proses yang selanjutnya, tapi dia sibuk dengan perbaikan, paging ini. Itulah makanya banyak yang, biasanya menerapkan solusi kalau terjadi, demand paging yang salah itu langsung mati aja, langsung di-kill itu,
sistem operasinya, di-kill prosesnya, gitu. Terus kemudian ulang lagi, daripada si CPU-nya itu melakukan tracing tadi. Ya, jadi, memperbaiki kesalahan yang, membuang waktu. Nah, waktu ada kesalahan ini kan dia tadi nggak langsung dimatikan ya, dimatikan itu kan kalau, kayak kebijakan lain atau kebijakan yang udah nggak bisa di-handle atau dianggap waktu perbaikannya sudah terlalu lama sehingga dibuang gitu kan. Nah, kalau nggak dibuang ya berarti kan ada namanya fault time. Fault time waktu kesalahan atau di sini, waktu kita lamanya mengatasi suatu kesalahan. Yang pertama itu dia di lamanya fault time itu dia ngapain, dia pertama kan melayani interupsi dari kesalahan halamannya, jadi memberitahu adanya kesalahan, simpen status proses mana yang salah itu, terus periksa lagi referensinya, benar atau tidak. Kemudian kedua itu dia membaca halamannya tadi ya, menunggu antrian dulu biar dapat giliran membaca halaman, kemudian menunggu disknya terbuka untuk nyari tadi di physical memorinya sebenarnya di mana. Kemudian akhirnya mengirim halaman yang diminta kalau ternyata ada gitu ya, sebenarnya memorinya ada di memori fisik gitu. Nah, terus ketiga kalau memori fisiknya sudah ditemukan, tadi harus diulang, ya kan, dikerjain lagi. Nah, itu pengulangan instruksi. Berarti interupsi lagi bahwa tadi kesalahannya udah di-handle, statusnya berubah, tabel halamannya diubah, kemudian processing oleh CPU kan gitu. Nah, itu jadi ada, eee, handling-nya atau fault time-nya seperti itu. Nah, ini tadi yang saya bilang, kalau kalian ingat kan saya tadi ngomong mau pakai kalau pakai virtual memory itu bisa sama cepatnya dengan ditaruh di RAM semua atau lebih lambat, dia nggak akan lebih cepat. Nah, itu, di sini ya, di sini dia yang tadi ada karena ada fault time dan sebagainya, kita ada pengukuran effective access time. Gitu ya. Jadi kita ngelihat sebenarnya, dengan dilakukannya virtual memory ini, access time-nya jadinya berapa lama. Ini rumusnya. Yang IT ini ya, effective access time P kali MA ditambah 1 min P dikali halaman fault time. P-nya itu adalah presentase ya, P-nya itu presentase. Presentase dari apa? Berapa persen kemungkinan terjadinya fault. Berapa persen kemungkinan terjadinya kesalahan, karena kemungkinan kesalahan dalam swapping itu ada, gitu. Nah, kemudian, ini pengukurannya pakai mesin ya, bukan pengukuran saat kamu lagi running komputer, enggak. Ini waktu running di pabrik, udah diketahui ininya, P-nya. Ya mungkin kalau udah lama dipakai gitu ya, ada kerusakan hardware dan sebagainya mungkin ini bertambah. Tapi kita P-nya ini nilainya default, ada tadi ya, ada pengukurannya di pabrik. Nah, kita jadi tahu persentase kemungkinan terjadinya halaman fault tentunya kalau bagus banget itu berarti P-nya 0, presentasinya 0 artinya tidak mungkin terjadi halaman fault. Nah, kalau halaman fault-nya tidak ada berarti kan tidak pernah ada kesalahan halaman. Nah, kalau kayak gitu, berarti efektif access time-nya sama dengan MA atau sama dengan memory access time, artinya, pemakaian memori virtualnya sama aja sama kayak kamu make di RAM doang, sama persis, gitu. Karena tadi maksimumnya sama kan. Nah, ini maksimumnya, memory access time-nya. Tergantung dari seberapa cepat memang, RAM kamu, kecepatannya biasanya normalnya segini, N-nya tuh nanosecond. Nah, jadi, kalau ada fault time-nya ya berarti dihitung. Kalau P-nya sama dengan 1 itu kan berarti 100% ya. Nah, kalau 100% berarti semua aksesnya itu salah semua, 100%. Kalau kayak gitu mah pasti effective time-nya 0 jadinya. Jadi nggak jalan gitu, nggak bisa jalan karena salah terus. Nah, jadi biasanya dia nilai P itu di atas 0, ya kemungkinan terjadinya kesalahan itu di atas 0 tapi di bawah 1. Nah, ini contoh aja. Nah, ini contohnya di sini, misalnya, diketahui pengaksesan memorinya itu kecepatannya 100 ns. Nah, itu berarti MA-nya tadi, memory access time-nya itu 100. Kan tadi kalau kamu ingat kecepatannya tulisannya 10 sampai 200 ya.
Nah, ini kecepatannya cuma 100. Nah, kemudian dia menggunakan 20 nanosecond untuk pencarian TLB. Nah, berarti di sini memory access time-nya itu dia 100 tambah 20 gitu ya, itu memory access time-nya. Nah, kemudian rasio atau kemungkinan yang kesalahan tadi P-nya itu 80%. 80% tadi kan diterjemahkan dulu ke angka yang antara 0 sampai 1, jadi 0,8. Ini kan gampang cuma 80. 80 per 100 jadi 0,8. Nah, ini jadi P dikali MA, kemudian 1 dikurangin P, tadi 0,8 kan. Nah, dikali halaman full time. Nah, halaman full time-nya ngitungnya gimana? Halaman full time-nya itu adalah pencarian ke TLB-nya. TLB tadi kalau kalian lupa itu untuk yang nyari referensi halamannya. Ya, yang tabel referensi halaman. 100 ini untuk pencarian memorinya, dan halaman full time itu kan dia ada ngakses full time-nya sendiri, ya kan? Nah, terus kan nyari di tabel, setelah nyari di tabel itu kan dia ada kesalahan ya. Nah, waktu dia kesalahan maka kan ada perulangan, diulang lagi kan, ditulis lagi memorinya, akses ulang gitu. Nah, makanya dia full time-nya kayak gini. Jadi memori waktu MA-nya itu 2 kali ya, 100 ditambah 100 ditambah TLB-nya sekali aja, 20. Nah, itu jadi cara ngitungnya gitu. P dikali MA-nya tadi, kemudian 1 kurang P dikali halaman full time. Nah, dari sini kita dapat 140 nanosecond. Ya, jadi jumlah ininya nanti pas ditambahin untuk soal ini ya, untuk soal ini 140 nanosecond. Ya, berarti efektif access time-nya 140. Nah, ini berarti dia ada kelambatan sebesar 40%. Karena kan harusnya kecepatannya 100. Nah, dengan dipakai dengan dipakai virtual memory yang pakai demand paging tadi, dia kecepatannya jadi 140 gitu. Itu makin lambat ya. Nah, 140 dia lambat, tambah lambat 40. Kenapa makin lambat? Kan angkanya makin gede. Ini detik ya. Kamu kalau logikanya nggak masuk ke angka ininya bingung, kayak anggap aja kamu lari 100 meter ini butuh 10 detik, yang satu orang lagi 100 meter butuh 14 detik. Ya pasti yang lebih cepat yang ini dong, yang cuma 10 detik, jadi makin kecil makin cepat. Nah, ini kan makin gede. Nah, makanya dibilang punya kelambatan 40%. 40% itu dari mana? Selisih ini. Kemudian dipersenin. Gitu. Itu yang demand paging untuk access time. Nah, abis ini saya mau jelasin untuk perpindahan halamannya, pencatatan perpindahan halaman. Sebelum saya lanjutin sampai di sini ada yang mau ditanyain dulu nggak? Dari saya masih aman, Bu. Oke, kalau yang belum ditanya nggak apa-apa. Mungkin nanti dari latihan-latihan lebih jelas ya. Kita lanjutin dulu ya. Kan tadi kan kita udah ngeliat full time ya, jadi berarti kalau banyak kesalahan halaman itu berarti efisiensinya menurun kan, karena tadi makin itu persentase kesalahannya gede, berarti dia makin sering salah kan gitu, jadi makin gede juga timingnya nanti. Nah, jadinya kesalahan dari penulisan halaman ini harus dikurangi atau dibatasi dengan prinsip lokalitas gitu. Jadi kita akan melihat di halaman-halaman itu mana yang lagi mana yang temporal atau yang di sini kita ngelihat apakah ada halaman yang sering di-refer lagi, atau apakah ada data, istilahnya data yang dipakai terus
gitu, itu temporal. Nah, berarti kan nanti ada kemungkinan kebijakannya data yang dipakai terus-terusan ini harus diapain atau jangan dihapus dulu atau gimana gitu kan. Jadi kita ngelihat sering atau enggaknya datanya dipakai, atau ada juga, teorinya bisa kita batasi dengan, lokasi data selanjutnya. Jadi kalau misalnya kamu lagi ngerjain data nomor 2, nah itu data nomor 3-nya udah dicari. Jadi nggak nomor 2-nya diselesaikan dulu, terus baru nyari nomor 3-nya di mana, enggak. Tapi dia langsung mau masuk nomor 2, berarti yang diketahui adalah 2 dan 3, gitu. Jadi dengan seperti itu ada lebih kecil kemungkinan kesalahan 3-nya tiba-tiba invalid, kayak gitu loh. Nah itu, teorinya untuk locality reference. Nah ini kalau tadi yang penanganan kesalahan halaman itu, pengulangan instruksi ya, jadi ditulis ulang yang kesalahan tadi yang udah dijelaskan, makanya tadi ada pengambilan operan, makanya ada operan yang fault tadi gitu ya. Nah kemudian, saat pengulangan itu jadi ada, temporary register gitu, jadi, memorinya ini agak makan tempat gitu ya, jadi dia naruh di dua tempat. Jadi kalau misalnya ada yang overwritten atau lokasi yang salah tadi invalid reference-nya itu, dia bisa ngelihat ke penyimpanan yang satunya, yang temporary. Nah biasanya, yang temporary memory ini nggak terlalu besar ukurannya, jadi nggak bisa kalau salahnya terlalu jauh juga nggak bisa. Umumnya dia ngambil solusi yang mana tadi, yang spesial ini, ya yang spasial. Jadi ngelihat yang next-nya gitu, next-nya aja yang disimpan untuk restart instruction, karena waktu dia bilang restart instruction itu yang di-restart barisan instruksinya aja, bukan berarti semuanya. Kalau semuanya itu berarti yang nyerah, tapi kalau tadi yang ada tracing segala macam itu kan dibetulin dulu. Nah, waktu pembetulan itu nggak seluruh instruksi lagi di-restart, tapi yang bagian yang salah doang gitu. Nah, makanya bisa dipakai tadi ada, register sementara. Nah, untuk pemindahan halamannya sendiri kalau swapping, itu kita ada pakai page replacement, ya kita akan mencari frame yang kosong, kemudian kita masukkan data kita ke sana, gitu ya, yang kemudian dicatat tadi halamannya. Nah, kalau misalnya frame yang kosongnya ada, biasanya kita langsung masukin data kan. Nah, kalau frame yang kosong nggak ada, nah itu ada teorinya adalah pakai algoritma yang kita ngelihat mana frame yang lagi nggak dipakai. Jadi dia ada isinya, tapi nggak dipakai. Atau dia sudah lama tidak digunakan, jadi ditaruh di situ aja, bisa kita ganti sama data kita yang baru. Kayak gitu. Penggunaan memorinya, itu makanya dia bilangnya replacement, bukan untuk writing aja gitu loh. Ya, jadi ini tadi yang untuk penulisan logical memorinya yang selalu berurutan ini. Nah, dia udah sampai 2, mau load M, kemudian ngelihat dari referensi halaman dapet M-nya ada di mana, kayak gitu kan ya. Nah, kemudian kalau dia lihat ini kan ada penggunaan dari, memori-memori yang punya logical memory lain, ditaruhnya sama-sama di sini physical memorinya. Nah, kalau ada yang nggak muat, itu dia bisa aja nge-replace punya logical memory yang lain, gitu. Nah, jadi pencatatannya itu makanya bisa jadi invalid gitu. Kalau valid itu kan dia ada berarti, datanya ada. Kalau dia invalid, datanya nggak ada, gitu. Atau tadi ya, datanya ada tapi pencatatan hak aksesnya salah. Ini sama untuk yang swapping-nya, kita bilangnya kalau yang diganti, ya padahal tadinya ada isinya, kemudian kita ganti secara paksa, itu bilangnya pergantiannya, kita bilangnya victim page, halaman korban. Ya karena dia dikorbankan kan, ditarik tuh isinya, karena dianggap, udah nggak aktif atau udah lama nggak digunain gitu, terus diganti sama data baru gitu. Nah, cara perpindahannya algoritmanya tuh pada umumnya ada 3, yang banyak digunain tuh ini, yang FIFO, makanya dari yang kita latihan kemarin saya udah sebutin untuk FIFO ini. Ada FIFO, ada optimal, ada least recently, ini ada T-nya harusnya di sini ya.
FIFO optimal least recently used. Nah, nanti kita untuk latihan kita coba ngeliat yang FIFO. Intinya kalau yang FIFO itu antrian dari namanya juga udah first in first out gitu ya. Nah, jadi kita masukkan aja sesuai ada nggak di sini? Nah, ada nih. Kita ngambil di ekor ya, kemudian terus sampai digeser sampai ada kepala, kemudian diganti. Nah, contohnya nih kayak gini. Di sini ceritanya dia punya 3 blok ya. Bloknya itu bisa nambah atau bisa ngurang tergantung dari jatah memori dia berapa. Ini page reference-nya atau halaman-halaman yang mau dilihat datanya. Nah, di sini awalnya kosong dulu, kosong, kemudian dia mau baca 1, ya, baca 1. Nah, maka 1 itu dimasukkan ke dalam memori ya untuk dibaca datanya, untuk diproses sama si CPU. Dia masuk 1 di sini lewat bawah. Dia dibilangnya miss. Miss maksudnya adalah data ke-1 itu belum ada. Berarti harus diambil dari reference physicalnya itu. Diambil dulu karena dia belum ada dalam RAM untuk diproses, belum siap proses. Nah, jadi ini masuk ke sini 1. Nah, terus dia minta 3. Ternyata 3-nya nggak ada juga kan. Maka karena miss dimasukkan lagi 3. Nah, jadi sekarang kamu punya 1 dan 3, habis itu dia nanya 0. 0, halaman 0. Sama, halaman 0 nggak ada. Jadi miss lagi, masukin 0. Ingat posisinya mana yang masuk duluan. Ya. 1, 2, 3 kan gitu posisinya tadinya. Nah, kemudian dia minta 3 lagi. Nggak miss lagi. Kenapa nggak miss? Kan 3-nya ada di sini kan. Ada di sini, terus dia minta 3. Ya udah, dia hit, dibilangnya hit atau hit itu berarti maksudnya ada. Gitu ya, datanya ada. Nah, berarti simpanan datanya referensinya tidak berubah. Nah, kemudian selanjutnya dia minta 5. 5 nggak ada di sini. Nah, berarti miss lagi. Miss, kemudian data 5-nya harus dimasukin. Nah, data 5 mau dimasukin, ini kan udah penuh. 0, 3, 1, udah penuh. Nah, makanya tadi harus ada yang dikorbankan. Mana nih yang dihilangin? Nah, karena kita pakainya FIFO, yang tadi masuk duluan itu kan udah dari tadi ya, udah lama. Ya udah diganti. Jadi data yang baru. Jadi 1-nya dihapus, diganti 5. Nah, 5-nya udah dimasukin, terus selanjutnya apa? Selanjutnya minta 6. 6 nggak ada. 6 nggak ada, berarti 6 harus dimasukkan. Nah, sama kayak urutan ini tadi, habis 1 kamu masukin 3. Berarti 3 itu adalah urutan terlamanya sekarang. First-nya ada di 3. Nah, maka 3-nya yang dihapus jadi 6. Gitu ya, dimasukin, itu jadi miss lagi. Terus dia minta 3 lagi. 3-nya udah terlanjur dihapus kan tadi. Nah, berarti harus dimasukin. Nah, tadi yang udah dari tadi ada masuk, belum dihapus-hapus itu kan 0. Nah, jadi pindah 3-nya ada di sini. 0-nya dikeluarkan. Terus kayak gitu sampai prosesnya selesai. Ya, pokoknya FIFO tuh kayak gitu. Dimasuk-masukin aja antriannya, nanti yang udah masuk, kalau perlu pergantian yang udah masuk duluan itu dikeluarin. Gitu doang yang FIFO itu. Nah, kelemahan dari FIFO-nya udah kelihatan nih dari sini tadi. Kelemahannya apa? Ini 3 tuh ada loh di sini. Tapi karena FIFO itu nggak baca selanjutnya dia butuh apa, pas dia masukin 6, 3-nya dihapus kan, karena udah ya urutannya begitu gitu loh. Padahal kalau dia tahu abis 6 itu mau manggil 3, harusnya 3-nya tadi nggak usah dihapus, langsung aja 0 yang dihapus. Jadi 3-nya tetap di sini, yang ini 6 gitu kan. Nah, kalau kayak gitu kan prosesnya berjalan langsung ya, nggak perlu hapus, masukin data kan gitu, nggak usah. Nah, tapi kan itu berarti perlu pembacaan data selanjutnya, permintaan selanjutnya harus diketahui gitu. Nah, kalau di FIFO itu dia nggak tahu selanjutnya itu apa. Pokoknya apa yang diminta ada apa enggak kayak gitu doang patokannya. Nah, yang seperti itu namanya anomali Beladi ya. Jadi yang dia perluin tapi ternyata udah dihapus. Nah, terus akhirnya ada algoritma optimal sama least recently used. Kalau optimal nih susah ya. Dia biasanya sih nggak diimplementasikan untuk komputer yang kayak kita. Biasanya diimplementasikan lebih ke komputer yang sebenarnya dia mono.
monoprogramming, tapi dalam monoprogramming-nya banyak proses yang dilakukan. Jadi intinya, proses-proses setelahnya itu udah ketahuan mau ngapain. Dan pasti selalu itu, jadi bisa ditebak. Nah, kalau untuk komputer yang kayak kita yang nggak ketahuan mau ngapain, kamu habis ini mau buka app apa, itu komputernya kan nggak tahu. Kamu buka YouTube mau buka video apa, itu app-nya juga nggak tahu. Nah, jadinya, pakai optimal itu susah. Nah, optimal ini ngapain sih? Dia itu mengganti halaman, jadi halaman yang dihapus sama dia itu adalah halaman yang tidak akan digunakan dalam jangka waktu paling lama. Nah, gimana kita bisa tahu tidak akan digunakan? Berarti kalau kita mau tahu tidak akan digunakan, itu kita harus tahu dari awal sampai akhir, atau kalaupun nggak sampai akhir, kita harus tahu ke depannya sampai agak jauh prosesnya itu mau ngapain aja. Nah, terus kalau kita anggap ini ada satu, halaman yang, dipanggilnya masih lama banget, atau ini nggak bakalan dipanggil-panggil lagi. Nah, baru itu yang kita ganti, algoritma optimal tuh gitu. Cuman tadi ya secara prakteknya susah ini, karena tadi kita nggak tahu sebenarnya proses komputernya akan ngapain gitu. Nah, kalau list recently used kalau mirip sama yang optimal, sama aja, bedanya kalau optimal kan tadi yang tidak akan digunakan dalam jangka waktu lama. Kalau list recently used lebih mudah, dia bukan tidak akan digunakan, tapi yang tidak digunakan dalam jangka waktu paling lama. Jadi berarti kita sudah ada observasi bahwa ini sudah cukup lama nangkring doang nggak dipakai-pakai, gitu pertimbangan observasinya. Nah, ini agak lebih mudah, tapi berarti kita perlu punya variabel lain, yaitu kita perlu punya counter, ya. Berarti, setiap pengaksesan itu logical clock-nya nambah, berarti kalau counter-nya gede itu kan berarti sering dipanggil ya prosesnya, berarti proses ini aktif nih, dipanggil terus nih halamannya. Nah, kalau counter-nya rendah, berarti dianggap jarang dipakai. Ya kalau jarang dipakai, ya udah hapus aja lah nggak apa-apa gitu. Itu kalau yang LRU, pertama pakai counter. Yang kedua pakai stack, gitu ya. Pakai stack tuh gimana? Nah, kalau pakai stack nih agak lebih ribet. Kalau counter itu kan tinggal ngitung, cuman tinggal ngitung itu cara ngitungnya gimana? Biasanya kamu harus install hardware baru sebagai counternya. Nah, kalau stack ini, justru dikhawatirkan yang kesalahan pencatatan halaman tadi. Kenapa tuh? Kalau yang di stack ini, jadi halaman itu kayak diurut dari atas sampai bawah, gitu ya. Yang atas itu yang penting, yang paling sering dipakai, yang bawah itu yang nggak pernah dipakai, gitu ya. Nah, cara tahunya gimana? Setiap kali halaman itu dipakai, dia dalam stack posisinya akan pindah ke atas. Jadi begitu dipakai pindah ke atas kayak gitu. Nah, itu kan berarti selalu ada perpindahan stack ya. Jadi sering banget tuh berubah-berubah stack-nya gitu. Nah, jadi, terserah kalian mau pakai yang mana kalau mendesain, demand paging-nya tadi. Biasanya sih adanya, pakai Vivo ya. Nah, kemudian alokasi frame. Alokasi frame itu, di dalam demand paging yang memori virtual, itu biasanya, kalau satu pemakai untuk multiprogramming-nya dia dibilangnya pakai equal allocation, atau kemarin yang parting-nya statis. Ya, jadi, frame-frame-nya itu ukurannya sama semua untuk semua proses. Tapi ada juga yang dinamis ya, atau besarnya itu sesuai dengan keperluan prosesnya, yaitu berarti alokasinya proporsional. Tahu kan artinya proporsional berarti sesuai, kebutuhan dia gitu ya. Besarnya berarti beda-beda, gitu. Nah, kemudian, alokasinya juga ada global, ada lokal, ini untuk ngelihat, priority pemakaian prosesnya itu. Ya, apakah dia nanti digantinya ini kalau ada pergantian akan diganti programnya satu frame ataukah dia hanya seleksi beberapa, frame tertentu aja yang dalam proses yang nanti akan diganti-ganti. Jadi apakah ada yang digantinya total atau digantinya sebagian gitu.
Ini tadi tracing ya, yang tracing itu untuk melakukan swipe in dan swipe out, yang komputernya jadi sibuk tuh untuk kontrol tracing-nya, ya. Ini saya rasa sih bisa di-skip aja ya, untuk ngelihat working set-nya itu tadi kan ada tuh di atas ya, waktu yang Vivo kan kelihatan tuh halaman apaan aja sih yang dia mau itu ada di working set ditaruhnya. Nah, working set-nya ini kalau nggak sesuai sama jumlah frame-nya, nah itu memancing terjadinya tracing karena kenapa tadi kan tracing-nya sendiri terjadi karena kesalahan, penulisan halaman. Kenapa kesalahan halamannya terjadi? Karena halamannya tuker-tukeran kan. Nah, jadi sebenarnya kan supaya nggak tuker-tukeran harusnya dia dikasih halaman yang gede aja kan gitu, tapi kan lagi ke konsep awal bahwa ter terbatas jumlahnya gitu loh. Nah, jadi makanya tadi, harus harus bener untuk pencatatannya, kemudian, diukur frekuensi kesalahan halamannya gitu. Nah, ini, ada latihannya di sini. Sebelum saya kasih waktu untuk mengerjakan sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Oke, kalau belum ada yang mau ditanyain, nah ini, coba kalian kerjain dulu soalnya ya, ada 2, cuman 2. Yang pertama itu ngitung, id-nya, yang kedua ini kan tadi di Vivo kalau kalian inget ada mana ya tadi jauh juga, yang ada tabel-tabel gitu, nih, ya ada tabel-tabel seperti ini. Nah, kalian bikinkan tabel urutannya. Jadi gimana perubahannya dengan page reference dan frame yang dikasih di sini. Nih di soalnya itu kan frame-nya 4 ya. Frame-nya 4. Tadi kan yang dicontoh frame-nya 3, kemudian kan data reference-nya beda nih. Nah, id-nya di sini udah dikasih tahu soalnya kalian tentukan mana sih yang dibilang P tadi, MA itu yang mana, full time yang gimana, terus nanti diukur id-nya berapa. Oke, untuk latihan soalnya ini menurut saya tidak terlalu sulit, bisa saya pikir kasih 15 menit aja. Nanti setelah 15 menit akan saya panggil beberapa orang untuk menunjukkan, jawabannya ya. Oke, silakan dikerjakan.
Oke, sudah 15 menit ya. Sebelum mungkin saya panggil namanya, apa ada yang mau nunjukin jawabannya dulu untuk nomor 1? Silakan, pakai fitur tunjuk tangannya ya, raise hand. Oh ada. Ya, Mas Sahiro silakan coba ditunjukkan. Pakai screen share ya. Oke. Oh kamu ini ya, Oh, jadi buku, Bu? ditulis ya? Oke Hmm. bentar ya, coba saya mau lihat dulu. Oh agak susah ya. Saya nggak tahu nih caranya biar nge-zoom in jawaban kamu, atau kamu bisa sebutin aja jawabannya gimana? Jawaban angka akhirnya? 142,2. Angka akhirnya 142,2. Oke, kamu ngitung nggak perlambatan memori aksesnya jadinya berapa persen? Nggak ngitung nggak apa-apa, kan nggak ditanya, itu tambahan aja. Oke Mas Sahiro, terima kasih. Mas Sahiro, kelas berapa? Minus 32,2 ya, Bu? 32,2. Oh bukan, persennya enggak. Kamu, kelas berapa? 2IA berapa? 2IA01. 2IA01. Oke, makasih Mas Sahiro ya. Oke. Nah, tadi ada yang 1IA17 tuh maksudnya dia 2IA01 juga ya? Muhammad Hanif. Nah, kalau Muhammad Hanif, bisa tunjukkan screenshot? Oh iya. Screenshot, share screen? Izin share screen. Iya. Sudah terlihat ya, Bu? Belum, itu masih layar image. Ini, Bu. Oke, itu untuk hitungannya ya. Kamu dapatnya 77%, dapat dari mana tuh? Seratus 110 itu saya bagi sama 142, Bu. 110 dibagi 142. Oke. Ya udah, makasih Mas Hairo dengan Hanif ya. Nah, silakan ditutup share screen-nya. Oke, untuk nomor 2, apakah ada yang udah siap? Nomor 2, ada yang mau jawab atau enggak? Nah, sebentar ya. Siapa itu? Oh, Hanif lagi. Jangan Hanif lagi, sama. Orang lain. Orang lain ada yang mau coba? Najwa, oke Najwa. Najwa kelas berapa ya? Silakan dibuka mic-nya. 2IA01, Bu. Sama ya? Oke, Najwa, coba tunjukin nomor 2 jawaban kamu gimana di share screen. Tampil nggak ya, Bu? Belum, mau udah ada. Kayak gini. Ini seharusnya ada 2 di sini, cuma saya gambarnya di Draw IO, jadi agak susah. Ya, nggak apa-apa. Oke, untuk
Najwa bukan tadi, maaf saya lupa, cepet banget lupanya. Nah, Najwa, ini untuk pertukaran dari datanya itu udah betul, tapi tadi kurangnya Najwa di sini mungkin soalnya kurang jelas ya. Kamu kan pakai 3 kotak ya, Najwa ya. Harusnya pakainya 4 kotak. Iya, Kenapa pakai 4 kotak? Karena 4 page frame. iya. Gitu. Tapi udah ditandain hit miss-nya ya, kemudian pertukaran tempatnya udah bener. Ya udah, makasih. Silakan ditutup Najwa. Ya, terima kasih, Bu. Oke, nah karena dari tadi, mohon maaf ya, karena dari tadi 2IA01, ada nggak dari 2IA20-nya dulu deh? 2IA20-nya ada yang mau jawab nggak untuk nomor 2? Coba nih saya tanya dulu, Brilianti kelas berapa? 01 Ibu. 01 ya, nanti dulu ya Brilianti ya. Jessica dulu deh, Jessica kamu kelas berapa? Sama? Sama Bu, 01. Sama, ntar ya saya cari dulu yang 2IA20. Kenapa tuh Hari pakai emot itu? Hari 2IA20 bukan tuh? Saya belum buka absennya soalnya. Hari kamu 2IA20 bukan? Bukan Bu, bukan. Oh, bukan. Nah, ada nih beberapa yang namanya nandain ya 2IA20, satu orang aja deh. Josia bisa kasih tahu jawabannya? Atau Josia udah ngerjainnya sampai mana? Coba ngomong dulu. Ya udah, mungkin masih malu-malu digabung kelas yang lain. Sekali lagi saya tanya sebelum saya balikin ke Brilianti ya. 2IA20 ada yang mau coba untuk nomor 2? Nggak ada. Oh, ya udah, nggak apa-apa. Brilianti coba tadi karena udah tunjuk tangan duluan ya. Jadi coba Brilianti tunjukin jawabannya gimana? Ya Bu, sebentar. Udah kelihatan belum Bu? Belum, sebentar. Nah, ini lagi loading. Nah, udah ya. Coba saya lihat dulu. Ya baik, udah bagus ya. Jawabannya gini, pakai apa itu? Pakai Excel bikinnya ya. Ya udah. Iya. Nah, ada benar ada tanda hit miss-nya juga, tapi ya hitnya juga udah betul ya. Iya Bu. Ya udah, terima kasih Brilianti. Sama-sama Nah, Ibu. sekarang saya tunjukin jawabannya. Ya, bentar, saya cek dulu ini. Nah, ini untuk yang nomor 1 harusnya udah kelihatan di kalian ya. Tadi dari 2 orang yang ngasih lihat itu udah betul, jawabannya 142,2. Ini boleh kamu screenshot kalau mungkin jawaban kamu beda. Nah, di sini kalian sepertinya udah tahu ya P-nya itu yang mana. Kan dari kasih tahu 98% diubah dulu dari 98/100 jadi 0,98. Terus waktunya 110 ditambah 30, MA-nya full time-nya 110-nya jadi 2 kali kayak gitu kan. Nah, ini 1 kurang 0,98 kemudian tinggal diikutin aja rumusnya nanti dapat hasilnya segini. Nah, kemudian jadi kalau ditanya jadi perlambatannya berapa? Nah, perlambatannya tadinya kan harusnya 110. Dia 142,2. Berarti kan dihitung dulu selisihnya. Nah, udah dihitung selisihnya itu harus dijadikan 100%. Jadi 100% dari 110 kan. Nah, jadi ininya dibaginya jangan 100 ya, dibagi nilai satunya. Nilai 1 itu berapa? Maksudnya adalah kalau ini mau 1 berarti kan harusnya 110/110 itu kan jadinya hasilnya 100% ya.
Nah, ini makanya dia pernya 110 di sini. Nah, itu dia perlambatannya 29%. Nah, tapi yang penting tadi ngitung ininya udah benar. Nah, jangan lupa kalau misalnya ujian itu dia close book, ujiannya close book. Jadi kamu rumusnya nggak ada di soalnya. Nah, terus yang tadi temennya udah ada yang betul ya. Nah, kalau waktu kamu ujian sebenarnya nggak perlu kamu tulis hit atau miss. Yang penting itu urutan ini. Ya, ini boleh di-screenshot juga kalau kamu mau. Nah, hit atau miss-nya itu sebenarnya lebih ke untuk pengertian kalian aja mana yang ngasih tahu datanya udah ada loh. Gitu, sama yang datanya nggak ada. Nah, ini kalau saya jelaskan pertama stringnya 0, 1, 0. Nah, ini bisa aja stringnya nyambung terus ya, tapi ini saya bagi 4 itu biar kayak digit telepon, jadi kamu ngelihat angkanya nggak pusing gitu, ada spasinya. Nah, itu 0 ya masuk kan dari awal, ada 0, 1 nggak ada masuk lagi, dia minta 0 udah ada, jadi tidak ada perubahan gitu ya, data 0-nya tetap. Nah, kemudian 4 itu baru, 3-nya baru, 2 nggak ada kan? 2-nya nggak ada makanya miss, nah terus page replacement dia ganti, tadi yang 0 tuh duluan kan, diganti jadi 2. Nah terus ini yang pink-pink ini apa? Yang pink ini maksudnya saya cuma ngasih tahu aja, jadi posisi yang dibilang first-nya, yang akan dikeluarkan nanti kalau ada data baru itu yang mana. Supaya kamu ngelihatnya gampang kan kalau untuk belajar gitu ya. Kalau untuk jawab soal mah nggak usah diwarna-warniin, ditandain gini. Yang penting urutan ininya betul aja. Nah, karena ini udah masuk data 2 ini kan data terbaru. Dia data terbaru, jadi nanti kalau ada data baru lagi, ya jangan 2 yang dihapus, yang sebelumnya. Sebelumnya apa ya? 1. Tadi yang udah masuk dari tadi itu 1. Nah, 1, terus diganti jadi 0 lagi, dan seterusnya ya. Jadi urutannya seperti ini, akhirnya di 6102. Gitu. Oke, untuk soal-soal ini ada yang mau ditanyakan nggak soal jawabannya? Nggak ada ya? Ya udah, kalau nggak ada berarti tambahannya cukup sampai di sini. Jangan lupa nanti kalian hari Rabu itu masuk ya, jadi kita offline. Kita offline, nanti saya ada materi baru, kita ada pertambahan materinya yang harus dicoba. Sistemnya kayak yang Vivo tadi. Sistemnya kayak yang Vivo tadi, tapi kita ada banyak lagi cara-caranya, hitung-hitungannya agak banyak, jadi mungkin kelasnya agak lama. Jangan lupa bawa alat tulisnya. Ya udah. Hari ini sampai di sini aja. Terima kasih banyak. Selamat sore dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Waalaikumsalam, Bu. Terima kasih, Bu.